Pada pembahasan kali ini tentang keamanan komputer, kita akan membahas tentang physical security dan biometrics. Materi kita mencakup keamanan fisik dan biometrik dan perluasannya. Kita awali dengan physical security. Secara definisi adalah tindakan atau cara yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi dan menjaga hardware, program atau jaringan dan juga data dari bahaya fisik dan kejadian yang dapat menyebabkan kehilangan yang besar atau kehancuran. Keamanan fisik bisa termasuk perlindungan terhadap kebakaran, bencana alam, pencurian, vandalisme, hingga tindakan terorisme. Awalnya dianggap tidak penting dan sering diabaikan, namun karena sering banyak kejadian pencurian, bencana, ataupun vandalisme, maka mulai diperhatikan dan diperbaiki. Adapun yang perlu dilindungi adalah bangunan, ruangan komputer atau ruangan data center, komputernya sendiri atau perangkat yang setara, dan media penyimpanan. Dilindunginya terhadap lingkungan dan terhadap orang. Perlindungan terhadap lingkungan bisa mencakup bahaya kebakaran, bahaya karena iklim, bahaya karena bencana seperti gempa bumi dan getaran lainnya, bencana dari air misalnya banjir, listrik yang tidak stabil, dan mungkin bencana seperti petir. Nah, komponen-komponen secara umum dari sistem komputer yang perlu diamankan ada hardware-nya, ada software-nya, ada brainware-nya, dan ada tenaga kerjanya. Dan pihak yang diganggu, tadi sudah dibahas, ada fisiknya sendiri, ada perangkat keras, ada perangkat manusia, ada manajemen dari sistem komputer yang diganggu, perangkat lunak software-nya, basis data, operasional atau pelaksanaan fungsi dari sistem, dan yang mengganggu bisa berupa dari lingkungan, kondisi fisika, kondisi kimia yang masih terikat biasanya dengan lingkungan, kondisi perangkat kerasnya sendiri, kegagalan manajemen, kegagalan mekanisme organisasi, kerusakan sistem operasi, kegagalan telekomunikasi, dan kerusakan software lainnya. Kita akan bahas dari sisi lingkungan. Sisi lingkungan yang perlu diwaspadai adalah cuaca, iklim, bencana alam, manusia termasuk lingkungan bagi sistem komputer, binatang, dan tumbuhan. Cuaca yang perlu kita perhatikan misalnya terlalu lembab, kelembabannya tinggi sehingga menyebabkan kerusakan perangkat, angin, debu bisa menumpuk, tidak sering dibersihkan, mengakibatkan korslet. Kalau untuk perangkat luar ruangan mungkin mendung atau panas dan hujan bergantian itu mempengaruhi kekuatan dan daya tahan fisik dari perangkat yang diletakkan di luar atau outdoor. Juga misalnya bahaya yang lain seperti bahaya tersambar petir. Nah, kita bahas sedikit lebih dalam. Kelembaban udara maksudnya adalah kadar air di udara dalam satuan persen, bisa diukur dengan hygrometer. Udara yang lembab menyebabkan tumbuhnya jamur, lumut, ganggang yang apalagi kalau disertai dengan lingkungan di mana ada angin dan membawa spora-spora yang lain mengakibatkan bisa tumbuh. Ditambah lagi kalau nanti ada debu ya, jadi saling menambah, efeknya meningkat. Jadi sebaiknya ruang kerja atau data centernya menggunakan air conditioner. Air conditioner di sini tidak hanya sebenarnya air conditioner biasa, tapi juga mengatur kelembaban udara ya. Jadi tidak terlalu dingin, juga tidak panas, juga bersih. Purifier juga bisa digunakan. Sedangkan untuk penyimpanan beberapa media yang memang tidak boleh lembab, itu gunakan silika gel dalam media tertutup. Misalnya kelembaban bisa mempengaruhi media tape, media backup tape, dan itu harus disimpan di ruangan yang kering. Lalu, ini juga komponen satu lagi dari lingkungan angin ya, udara bergerak, bisa membawa debu, materi kecil, membuat kabel komunikasinya bergetar kalau digantung ya, mengganggu pengiriman data, dan penanggulangannya harus ada pembersihan secara berkala dan infrastruktur yang dipasang dengan kokoh. Misalnya kalau menggunakan antena yang digantung di luar ruangan, dan itu antenanya tidak boleh mudah tergoyang-goyang agar nanti point to point konektivitasnya ke ujung yang satunya lagi tidak terganggu. Lalu debu. Debu adalah kotoran-kotoran mikro yang kecil yang
cenderung bersifat konduktor sehingga bisa bikin korslet ya. Bisa menempel pada perangkat, bisa terakumulasi di dalam casing komputer, terakumulasi, menutup ventilasi, mengakibatkan peningkatan suhu, kalau ditambah lagi lembab, ada jamur dan seterusnya, jadi bisa mengakibatkan kerusakan. Sehingga ruangan harus dijaga kebersihannya, komputer juga dalamnya harus dijaga kebersihannya, tidak hanya di luar, setidak-tidaknya mungkin setahun atau 2 tahun sekali. Disarankan sih malah setiap 6 bulan sekali itu casing dibuka dan di vacuum. Tapi terkait dengan beberapa kondisi mungkin tidak bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali. Misalnya kalau itu perangkat baru, disegel dan seterusnya, mungkin harus menunggu masa garansinya lewat dan seterusnya. Tapi sebisa mungkin adalah mengurangi sumber debu, angin, dan yang lainnya kontaminan dari luar itu masuk ke dalam sistem. Kalau pada motherboard yang lebih baru, memang portnya jumlahnya lebih sedikit, tetapi bukan berarti tahan debu, jadi tetap harus dibersihkan secara teratur. Oke, ini kalau mendung, hujan, ini termasuk dari kondisi eksternal yang mengakibatkan temperaturnya bervariatif dan tidak semua perangkat bisa menanggulangi perubahan temperatur variatif yang terlalu banyak. Lalu petir cenderung menyambar yang paling tinggi, jadi harus ada penangkal petir di bangunannya. Arde di dalam kelistrikannya harus baik. Jadi kelistrikan yang baik itu adalah 3 jalur ya, kelistrikan alternate current yang baik. Jadi jalur live-nya, jalur netralnya, dan ARD-nya atau ground ke bawahnya. Jadi harus ada instalasi ARD, 3 kabel. Berikutnya adalah daerah yang punya 4 musim. Indonesia tidak termasuk, tapi di banyak negara ini memiliki 4 musim dan suhunya bisa ekstrim dari musim panas yang sangat panas ke musim dingin yang sangat dingin. Jadi ada pemuaian, penyusutan yang mengakibatkan komponen bisa rusak. Jadi sebaiknya perangkat tidak terekspos pada perubahan-perubahan yang terlalu ekstrim. Berikutnya, beberapa komputer punya toleransi yang tinggi terhadap tinggi rendahnya temperatur, tapi pada umumnya sebaiknya komputer atau perangkat itu bekerja di suhu ruang ya, antara 20 sampai 60 derajat suhu ruang. Suhu ruang buat perangkat, buat manusianya lebih baik di antara 20 sampai maksimum sekitar 40 itu sudah sangat batas tinggi, 35 derajat seharusnya. Itu pun di gurun ya. Jadi pakailah sistem peringatan jika ada kondisi yang mengakibatkan nanti temperaturnya bisa sangat tinggi atau sangat rendah. Pakai filter udara juga. Nah, ini biasa dilakukan kalau di daerah gurun, misalnya deployment untuk militer, itu ruangan-ruangannya, data centernya harus di ruangan tertutup khusus yang terpisah dari luar dengan pengatur suhu yang khusus juga dan filter khusus supaya debunya tidak masuk. Penanggulangan panas di sini bisa dilihat dari banyak hal. Saya tidak akan bahas secara detail. Panas pasti akan merusak ya, komponen apapun diberikan panas terus-menerus akan lebih cepat rusak ketimbang bekerja di dalam kondisi yang normal. Jadi diusahakan adalah perangkat itu tetap dingin. Dingin tapi tidak berarti harus sangat dingin. Tidak harus selalu seperti di data center untuk penggunaan pada workstation. Dalam suhu yang normal saja, yaitu sekitar 25 sampai 30 derajat. Terkadang tapi karena ada debu atau kotor di perangkatnya, itu mengakibatkan heatsink-nya atau fan-nya itu tertutup sehingga tidak optimal untuk membuang panas. Itu juga harus sering dibersihkan. Lalu penanggulangan lain dari sisi bangunan adalah gunakan penolak panas. Apakah itu secara tradisional menggunakan gorden gitu ya, atau kaca film untuk membuat ruangan tidak panas. Sinar matahari selain membawa cahaya juga membawa suhu panas. Juga disarankan tetap menggunakan air conditioner. Nah, berikutnya adalah gempa bumi. Kalau gempa bumi, khususnya di Indonesia yang memang cukup rawan,
solusinya ya memang usahakan diletakkan di dalam bangunan anti gempa atau yang bisa menahan gempa hingga batas-batas tertentu sesuai standar. Jadi ini terkait dengan konstruksi bangunan. Juga pastikan yang secara utama adalah kalau kita bicara data center, itu datanya harus ada backup atau duplikasi di lokasi lain yang jauh dan tidak memiliki resiko gempa yang sama dengan lokasi utama. Kalau memang di lokasi utamanya itu ada resiko gempa. Hal yang lain adalah getaran. Getaran bisa jadi bukan karena gempa. Mungkin misalnya kantornya berdekatan dengan jalur kereta. Setiap kali kereta lewat, bergetar. Atau mungkin ada proyek pembangunan infrastruktur di sekitar bangunan yang mengakibatkan terjadinya getaran. Ini juga meningkatkan resiko karena getaran-getaran meskipun mungkin kecil ya, itu bisa mengakibatkan koneksi antar komponen di dalam perangkat berubah. Nah, itu harus ditanggulangi untuk dihindari. Jangan sampai ada getaran yang terkena ke perangkat kita. Nah, kalau di gambar ini terlihat ada bunker komputer di dalam gunung. Ini ekstrim sekali. Kalau ini untuk keperluan militer dan pemerintahan, tidak mungkin orang pribadi ataupun organisasi kecil mampu untuk menyiapkan sistem ini. Tapi ini memang merupakan model yang paling secure. Bahkan pada beberapa bunker tersebut memiliki pintu anti ledakan nuklir. Ya, memang ini tidak bisa dicapai oleh setiap organisasi. Sekali lagi hanya beberapa pemerintahan tertentu yang akan memiliki fasilitas-fasilitas seperti ini. Tapi kalau mau dibilang yang paling secure, ya seperti itu. Berikutnya, ada lagi bahaya dari api dan asap. Pasang smoke detector atau detektor asap. Lalu ada kebijakan yang harus diatur, tidak boleh merokok atau tidak boleh menyalakan api di dalam ruangan dan seterusnya. Nah, untuk memadamkan apinya, ini ada banyak cara. Jadi, kalau memadamkan api elektronik itu tidak serta-merta efektif dengan air ya. Justru yang lebih efektif itu adalah menggunakan gas, seperti gas halogen gitu, atau gas karbon dioksida. Pada beberapa data center modelnya memang seperti itu. Jadi ada mekanisme kalau terjadi kebakaran, ruangan data center itu kan tertutup, namun ada mekanisme untuk menyemprotkan gas halogennya. Masalahnya adalah ini membahayakan jiwa manusia ya. Kalau menggunakan air, menyiramnya begitu, mungkin resikonya akan lebih kecil buat manusia, tapi perangkatnya akan jauh lebih banyak yang rusak. Dan air juga mengakibatkan korslet lebih lanjut, sehingga kebakarannya bukannya mengurang, mungkin apinya berkurang, tapi tingkat kerusakannya jadi lebih parah. Nah, menggunakan gas harus berhati-hati, harus di bawah diinstalasi dan di bawah kontrol yang ketat. Biasanya di data center organisasi yang cukup besar memiliki itu, dan harus dilatih pegawainya. Jika memang terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Harus ada latihannya saja. Tidak serta-merta memiliki sistem ini sudah cukup. Dan itulah yang saya sering temukan di lapangan menjadi kelemahan. Jadi data center organisasi besar itu mereka bisa bilang saya punya sistem anti kebakaran, pakai halogen, pakai ini tinggal tekan satu tombol ini itu. Lalu saya hanya menanyakan secara singkat, apakah pernah ada pelatihan buat satpamnya, buat petugas staf yang sedang dinas di data center itu, dan buat secara umum, secara general bagian maintenance gedung. Apakah pernah dilakukan pelatihan? Nah, itu yang penting. Kebanyakan menjawab tidak, dan itu yang akan mengakibatkan sistem ini menjadi kurang efektif karena mereka nanti tidak tahu penggunaan yang baiknya. Oke, jadi pencegahan kebakaran yang paling penting adalah ya tentu saja ada alat anti pencegahan di awal ya, sensor-sensor asap, panas, api dan seterusnya, juga kebijakan-kebijakan tadi, jangan merokok, jangan menyalakan api atau dan seterusnya di dekat ruangan data center atau perangkat. Tapi juga alat-alat untuk memadamkan api ya, menyalakan alarm, dan tadi pelatihan. Pelatihan sebenarnya tidak hanya pelatihan minimum itu adalah karyawan di data center, security, dan maintenance gedung.
Itu pelatihan yang minimum. Tapi sebenarnya pelatihan itu harus diperluas sampai ke setiap karyawan yang memang bekerja di gedung yang sama, supaya mereka tahu. Oke, ini adalah contoh dari fire detector, gitu ya. Ini yang menggunakan photoelectric light emitter. Kalau ada asap, gitu, maka cahaya terganggu, maka dianggap ada gangguan kebakaran. Atau juga bisa pakai infrared atau bentuk yang lain. Terlepas dari itu, bentuk alarm banyak. Yang penting adalah dipasang dan aktif dengan normal. Bisa dipasang di atap, bisa dipasang di antara perangkat, bisa dipasang di ventilasi udara, atau di bagian bawah ventilasi udara yang raised floor, yang udaranya dari bawah ke atas. Lalu deteksi bisa menggunakan inframerah, ultrasonik, microwave untuk deteksi apakah ada orang yang masuk ke dalam ruangan atau adakah penggangguan yang lain. Bisa juga deteksi untuk getaran akustik, ya, getaran suara ataupun seismik. Bisa juga untuk anti pencurian, jendelanya misalnya dipasangi itu untuk alarm, dan banyak cara yang lain. Tapi sekali lagi, hanya memiliki sensor-sensor ini tanpa memiliki mekanisme penanggulangan lanjutan itu tidak cukup. Ya, punya sensornya tapi tidak ada satpamnya misalnya, ya bagaimana alarmnya bunyi tapi pencurinya akan tetap masuk, mengambil, dan akan tetap pergi, nggak ada yang mencegah dia, begitu. Jadi satu kesatuan. Oke, berikutnya adalah kerusakan karena air, banjir yang paling utamanya. Tapi sebenarnya tidak harus selalu banjir, ya. Ada beberapa kasus di data center mendapatkan musibah air karena perpipaan gedungnya kebetulan melewati salah satu sudut di ruangan data center tersebut. Lalu bocor dan ke plafon, dari plafon menyebar, dan ya sudah tidak perlu diceritakan lebih lanjut kerusakan yang bisa terjadi karena itu. Oleh karena itu, perencanaan dan penempatan data center itu harus dilakukan di awal dan juga mempertimbangkan perpipaan dari gedung tersebut. Oke, gangguan berikutnya misalnya adalah suara. Suara itu kan adalah getaran yang merambat di udara dan di objek lain. Tidak hanya udara sebenarnya, di meja, di benda padat yang lain bisa mengakibatkan getaran dan mengakibatkan resonansi alami kalau misalnya frekuensi alaminya sama dengan frekuensi yang datang itu sama dengan frekuensi alami sebuah objek. Nah, kalau pada hard disk yang model masih spindle dengan putaran magnetik, itu bisa mempengaruhi headnya. Jadi hard disk model itu harus dijauhkan dari sumber-sumber getaran atau sumber-sumber suara. Lalu terkait dengan kelistrikan di sini sebenarnya. Jika kelistrikannya tidak mumpuni, kelistrikannya itu tidak cukup aman, sebaiknya perlu di-upgrade. Seperti tadi saya bilang, harusnya ada 3 kabel, ya, ada RD-nya juga. Jadi lebih baik kelistrikan itu instalasinya di bawah kontrol yang cukup tinggi dan memenuhi standar. Karena perangkat elektronik pasti akan rusak. Selain butuh listrik yang stabil di sini adalah tegangannya stabil, juga kemampuan dayanya memadai sehingga tidak selalu trip atau bahasa mudahnya jegrek gitu ya. Listriknya down. Di organisasi besar biasanya tidak terjadi tentu saja. Tapi juga dibutuhkan adalah backup UPS. Jadi untuk hasil yang terbaik pastikan ada stabilizer untuk menjaga tegangan, dan sesudah itu ada UPS backup. Sehingga kalau ada kegagalan daya tidak langsung merusak perangkat, dan karena perangkatnya tidak langsung mati. Bisa dimatikan secara otomatis atau dimatikan secara manual. Oke? Jadi jangan sampai kelebihan voltase, kekurangan voltase, mati listrik, dan seterusnya. Ini contoh dari UPS, ya, Uninterruptible Power Supply, ya, diletakkan di belakang stabilizer. Lalu lebih baik lagi kalau ada backup power, jadi ada gensetnya. Ini khususnya pada data center yang tidak boleh down 24/7. Begitu mengalami kegagalan daya dari penyedia daya listrik, ya, dari PLN misalnya mati, maka UPS kick in, bertahan selama, UPS tidak lama, ya, bisa hanya sekitar 10 menit, itu pun dengan kondisi yang cukup baik, ya, 10 menit.
tergantung dari kapasitas UPS-nya. Dan jeda itu antara kondisi UPS-nya mati, dari mulai beroperasi sampai mati, itu harus dipertimbangkan apakah perlu dimatikan sistemnya atau langsung menyalakan backup power function, sehingga gensetnya misalnya dinyalakan, mengambil alih beban, memberikan daya kepada perangkat, mengambil alih dari daya PLN yang putus. Nah, tapi power supply backup juga rentan terhadap spike, tegangan tinggi, tegangan rendah, sehingga semua sistem itu harus diatur sedemikian rupa supaya juga melalui pengamanan stabilizernya, juga melalui pengamanan UPS-nya. Oke, gangguan berikutnya adalah kimia. Kimia yang utama di sini sebenarnya adalah dari baterai. Perangkat-perangkat yang menggunakan baterai memiliki resiko kebocoran. Ya, bisa juga baterainya saking lamanya sudah habis tidak diganti-ganti. Misalnya baterai motherboard itu bisa berkarat di situ dan merusak pin-outnya di situ. Jadi tetap harus ada pemeriksaan komputer secara berkala. Baterai yang memang harus diganti, umurnya sudah sampai, ya harus diganti. Gangguan berikutnya adalah magnet. Untuk backup tape yang masih menggunakan media magnetis, itu termasuk juga sebenarnya hard disk splatter ya, itu rentan terhadap magnet yang sangat kuat. Jadi harus dijauhkan dari bahan-bahan magnet yang sangat kuat. Oke, sekarang saya bahas dari beberapa kategori hardware yang dikelompokkan berdasarkan level pemanfaatan dan keamanan fisiknya ya. Ada yang skala militer digunakan oleh pemerintahan, ada skala industri, dan ini istilah yang mungkin agak jadul, jakrik maksudnya itu adalah ya yang disusun untuk perumahan lah. Bisa dari susunan sendiri, bisa juga dari keluaran pabrikan yang kurang mementingkan kualitas daya tahan gitu ya. Tapi memang ini terkait dengan biaya. Jadi kalau biaya tinggi ya pasti bisa dikatakan itu untuk militer. Oke, lalu boundary protection. Ini melindungi misalnya data center, dilindungi dari gangguan-gangguan eksternal. Pakai anjing misalnya untuk ada gonggongannya. Pada data center Google malah menggunakan parit diisi dengan buaya, kawat berduri, dialiri listrik. Jadi kalau mau masuk ke instalasinya sendiri sudah sangat sulit. CCTV, staffing untuk pengamanan. Bahkan mungkin pada beberapa titik sudah memanfaatkan robotika, drone gitu ya. Drone-nya tidak harus drone yang airborne, bisa saja drone yang memang patroli dalam tanda kutip di dalam perimeternya. Lalu ini untuk data center dengan raised floor. Misalnya raised floor itu dinaikkan lantainya sehingga udara dinginnya ditembak dari bawah ke atas. Harus didesain dengan hati-hati, disesuaikan dengan kebutuhan, load, bebannya, lalu apakah daya tahannya terhadap api seperti apa, dan berapa banyak volume yang bisa ditampung ya secara umum. Nanti itu berdasarkan perencanaan dari pengembangan data center dengan raised floor. Nah, juga modelnya adalah di sini contohnya pada internal partition. Terlihat di sebelah kiri adalah ruangan data center atau server room, sebelah kanan adalah ruangan kerja. Ternyata partisinya hanya setengah. Jadi bagian panel ceiling atasnya itu untuk ventilasi udara gabung. Partisinya cuma setengah. Jadi ya sebenarnya mau masuk ke ruang server ya gampang-gampang aja ya. Pakai tangga naik aja ke bagian selisih antara bagian atap sama bagian ceiling panelnya lalu turun gitu ya. Ini jadi model-model kayak film Mission Impossible gitu. Oke, jadi beberapa pertanyaan yang terkait dengan physical security adalah bagaimana menjaga data agar tetap aman jika terjadi bencana alam, bagaimana strategi pemulihan kembali kalau terjadi bencana, kontrol akses fisik, lalu standar ruangan server, bagaimana menyimpan data, prosedur backup, dan keamanan gedung. Seperti tadi sudah dibahas, faktor lingkungan mempengaruhi, faktor manusia juga mempengaruhi, faktor finansial juga mempengaruhi. Butuh finansial yang cukup stabil dan kuat untuk
memberikan keamanan. Oke, ini nanti bisa dibaca. Sebenarnya masih banyak mirip dengan yang tadi, adalah terkait dengan bangunan lokasi, harus dipilih lokasi yang tepat, jauh dari jalan raya utama. Kalau bisa maksudnya kan ada getaran ya. Kalau jalan raya itu ramai, banyak getaran, banyak debu dan seterusnya. Tenaga listriknya harus memadai, konstruksi bangunannya harus baik, instalasi listriknya harus baik, instalasi airnya harus baik, ada mekanisme untuk untuk evakuasi ya, evakuasi misalnya kalau ada terjadi bencana, kebakaran atau yang lain, pintu evakuasi ada, pintu kebakaran ada, dan pelatihannya juga tadi juga harus ada. Oke, juga termasuk pengamanan di sekeliling bangunan, memiliki jarak kurang lebih 10 meter dari bangunan atau pohon lain, pakai CCTV, satpam, area parkir yang diawasi, dan seterusnya. Oke, terkait data center placement, jangan diletakkan di puncak gunung. Puncak gedung maksud saya. Preventif kalau kebakaran. Karena apa? Kalau kebakaran itu kan apinya dari bawah ke atas. Meskipun kebakaran dari lantai berapapun gitu ya. Nah, apinya akan cenderung naik. Kalau bisa dipadamkan, syukur. Kalau nggak bisa dipadamkan, naik ke atas, paling atas data centernya kena. Tapi juga jangan diletakkan di basement, nanti banjir gitu. Jadi sebaiknya di tengah agak bawah sih biasanya. Di tengah-tengah sekali juga boleh, tapi biasanya tengah agak bawah. Mungkin di lantai-lantai 1, 2, sampai 3. Karena terlalu tinggi juga memerlukan ini ya. Perangkat-perangkat itu juga berat ya. Harus dipertimbangkan juga di sisi konstruksi bangunannya apakah memang memadai atau tahan untuk diberikan beban yang berat di lantai tersebut. Oke, ini tadi kebakaran, listrik masih sama. Saya skip. Oke, dulu mainframe dikendalikan operator dari dekat, sekarang dari remote. Jadi bisa saja untuk data center atau server room ruangannya lebih kecil, tidak perlu manusianya di situ, tetapi harus memiliki kemampuan menampung manusia dalam jangka pendek. Artinya ada kondisi di mana nanti manusianya, staffnya harus masuk ke ruangan data center atau server room itu, memasang secara fisik, dan jangan sampai tidak disediakan ruang gerak juga. Disarankan pakai rack mounted system, lalu wiring distributionnya yang baik dengan satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Oke, sebagai ini contohnya, misalnya secured area dibatasi hanya satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Lalu untuk melindungi pengkabelan, itu kabel kan bisa kabel optik, bisa kabel tembaga gitu ya. Itu kalau kabel tembaga yang jelas jangan diletakkan berdekatan dengan kabel listrik, itu sudah pasti. Lalu kabel optik itu kecuali jenisnya sudah disatukan dengan kawat baja yang melindungi sehingga tidak mudah putus, umumnya itu lebih mahal. Kalau yang lebih murah, kabel optiknya itu rentan terhadap tekukan dan rentan terhadap misalnya terinjak atau tersenggol sehingga mudah terganggu. Lebih baik untuk kabel optik itu diletakkan di dalam dak khusus ya, atau digantung dengan jalur yang. Lalu dari faktor manusia, manusia di sini bisa melakukan pencuriannya bisa fisik atau logik itu data ya, bisa juga melakukan penyadapan, pengkopian. Untuk yang logik dibahas di pertemuan yang berbeda. Untuk yang fisik bisa pencurian fisik, bisa vandalisme itu pengerusakan saja, pengerusakan perangkat. Sedangkan pengamanan utamanya terkait dengan tips-tips yang sudah disampaikan sebelumnya, seperti bangunan yang aman dan mekanisme keluar masuk yang terkontrol. Manusia bisa merusak, mengganggu sebagian atau keseluruhan sistem. Dan penanggulangan yang paling mudah adalah membuat area yang terbatas, khususnya ruangan data center atau ruangan server, dengan ruangan tersebut tidak mudah diakses. Membuat ruangan tersebut tidak mudah diakses, atau kalau perangkatnya tidak bisa masuk ke situ, berarti ada pelindung mekanisme khusus. Mungkin perlu diberikan Kensington lock, kalau memungkinkan, mungkin diberikan kerangka besi begitu, tapi untuk di dalam ruangan memang agak ekstrim ya. Nah, lebih baik sih memang dibuat di ruangan tersendiri. Lalu gangguan dari binatang. Binatang seperti tikus, cicak, kecoa, laba-laba, rayap, ngengat, semut, lalat, tawon, nyamuk, semuanya bisa memberikan dampak yang buruk buat perangkat
ICT, khususnya di data center. Nah, musuh paling kalau hewan ya, musuh utamanya data center itu adalah tikus utamanya. Karena mereka suka menggigit dan memutuskan kabel. Dan kadang-kadang tidak pilih-pilih gitu kabelnya ya. Ada yang kabel bahkan sampai kabel listrik pun digigit dan ya dia mati di situ. Tapi yang jadi masalah adalah jadi korslet gitu ya. Jadi bahaya kebakaran lagi. Khususnya untuk gedung-gedung tua ini perlu pembersihan dan penutupan lah akses-akses itu. Dan memang di ruangan-ruangan data center itu tidak boleh ada makanan. Ya, sama sekali tidak boleh ada makanan. Jadi off the limit gitu ruangan itu. Ya, kalau bisa tertutup tersekat sempurna ada filternya juga untuk udaranya, jadi tidak tercampur. Nah, untuk gangguan seperti nyamuk, semut, itu juga harus diperhatikan karena bisa membuat sarang dan mengganggu ya. Dan kalau laba-laba mungkin asalkan tertutup, tidak ada nyamuk, tidak ada ini, biasanya laba-laba tidak ada. Lalu yang membahayakan dari beberapa binatang ini adalah membuat perangkat karatan, urinnya itu selain membahayakan secara biologis juga secara fisika dan kimia karena mengandung asam ya dan mengakibatkan tembaga, besi dan beberapa logam lain itu menjadi rusak. Lalu bahan yang digunakan untuk motherboard karena ada banyak tembaga bisa ikut larut kalau zat-zat asam tersebut terkena sehingga ya rusak juga pada akhirnya. Jadi harus tetap dijaga kebersihannya. Kebersihan di sini lebih utama kepada kebersihan bangunan ya. Jadi bangunan atau ruangan. Ya, bisa juga menyewa jasa profesional untuk membersihkannya. Oke. Dan di sini disarankan tidak menggunakan kapur barus karena kapur barus menyublim di udara bebas. Gasnya malah menempel di benda-benda lain saat masuk ke data center yang dingin. Sehingga malah menjadi mengkristal kembali saat ketemu dingin dan malah itu mengganggu lagi. Jadi untuk di data center tidak disarankan kapur barus. Berikutnya gangguan dari tumbuhan. Ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai. Dalam hal ini adalah jamur, lumut, dan ganggang biru. Tiga-tiganya mudah tumbuh pada lingkungan yang lembab. Jadi ruangannya sebaiknya menggunakan air conditioner dan untuk media penyimpanan menggunakan silika gel supaya kelembabannya turun. Lembab, kalau tidak lembab, 3 tumbuhan ini biasanya tidak bisa tumbuh. Ya. Nah, untuk menjaga dari gangguan manusia, itu akses yang tidak berhak bisa diberikan biometrik, misalnya menggunakan sidik jari, pola retina, pola suara atau yang lain. Paling umum sih biasanya menggunakan sidik jari karena perangkatnya sudah cukup terjangkau biayanya. Oke, ini saya tidak bahas, bisa sidik jari, bisa telapak tangan, kalau pola retina bisa, tapi perangkatnya relatif lebih mahal dan tidak semua orang bersedia untuk setiap kali masuk ruangan di scan matanya ya. Pola suara lebih rentan terhadap kesalahan dan juga bisa diakalin dengan rekaman. Jadi tidak terlalu disarankan. Pola tanda tangan juga demikian, meskipun bisa, tapi tidak terlalu disarankan. Pola ketikan mungkin bisa dicoba, tapi saat ini penggunanya di lapangan pengetahuan saya sangat minim, yaitu memberikan sebuah kalimat untuk diketik, lalu berdasarkan pattern seseorang mengetik, misalnya ketikan kebiasaan antara huruf A dan sudah huruf A lebih cepat atau lebih lambat, pola itu yang nanti dianalisis untuk memastikan bahwa ini dia adalah dia gitu, karena dari cara dia mengetik berbeda. Oke, kurang lebih itulah gambaran untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti update-update yang lain. Saya Joko Christian undur diri. Salam Budi Luhur.